Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Gisana dengan NPM 2459201060. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Pada dosen penamampu adalah Pak Hartono. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaporan kasus serangan login brute force terhadap akun manajemen. Penanganan insiden keamanan siber. Laporan kasus serangan login brute force terhadap akun manajemen. Ringkasan eksekutif insiden. Percobaan pembobolan sistem. Serangan bermodus login brute force yang menargetkan akun tingkat tinggi administrator atau manajemen dideteksi secara aktif oleh sistem CM internal. Upaya pembobolan otomatis ini bertujuan untuk menguasai sistem dan mengakses data sensitif organisasi secara ilegal. Berhasil digagalkan berkat respon cepat sistem keamanan melalui account logout policy dan pemblokiran otomatis pada firewall. Serangan berhasil dihentikan. Insiden berstatus near miss atau tidak ada kebocoran data, kerusakan sistem atau kompromi akun aktual yang terjadi. Kronologi dan alur deteksi serangan. Pada jam ke-0, serangan brute force terdistribusi terdeteksi pada portal masuk admin utama. Jam ke-1, akun target terkunci otomatis akibat logout polisi yang dipicu violet login. Jam ke-6, eskalasi ke IT security, pemetaan IP penyerang dan blokir di level firewall. Dan jam ke-72, aktivasi paksa MFA, audit tuntas log keamanan dan penyusunan laporan UAS. Analisis dampak keamanan CIA threat. Kerahasiaan yang pertama ada kerahasiaan dan integritas, confidentiality atau rendah, tidak ada data internal yang bocor, namun informasi nama pengguna atau username jajaran manajemen sempat tereksplorasi penyerang. Dan yang kedua adalah integrity atau aman, tidak ada modifikasi data atau konfigurasi sistem ilegal karena akun gagal dikuasai. Yang kedua adalah ketersediaan atau availability, terdampak sedang, portal autentikasi mengalami beban kerja tinggi dalam memproses ribuan permintaan palsu. Akun manajemen sasaran sempat terkunci otomatis, membatasi akses sah pengguna asli sementara waktu selama serangan diredam. Tingkat keparahan insiden. Justifikasi akademik. Meskipun serangan ini menargetkan akun dengan hak akses tinggi atau C-level, dampak aktual berhasil diblokir sebelum terjadi kompromi sistem near miss. Tingkat bahaya dapat meningkat menjadi high jika serangan brute force terdistribusi berhasil menebak kata sandi tanpa micu logout atau berhasil mengeksploitasi celah bypass autentikasi. Justifikasi akademik ini memberikan analisis atau pembenaran secara akademis atau teknis mengenai sebuah insiden keamanan cyber yang baru saja terjadi, menjangkup dampak aktualnya saat ini serta potensi risiko di kedepannya. Ada dua poin utama yang perlu dibahas. Yang pertama ada dampak aktual saat ini atau near miss. Meskipun serangan ini menargetkan akun dengan hak akses tinggi atau C-level, dampak aktual berhasil diblokir sebelum terjadi kompromi sistem near miss. Target serangan ini sangat serius karena menargetkan akun eksekutif atau C-level seperti CEO, CTO, atau CVO yang memiliki hak akses atau wewenang tinggi di dalam sistem. Status keamanannya, untungnya sistem pertahanan kita berhasil mendeteksi dan memblokir serangan tersebut tepat waktu. Kesimpulan kondisi, insiden ini dikategorikan sebagai near miss atau hampir terjadi fasilitas, artinya serangan memang terjadi dan nyaris membobol data, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan atau kebocoran data atau kompromis pada sistem internal karena keburu digagalkan. Dan yang kedua adalah analisis potensi ancaman di masa depan, risk escalation. Tingkat bahaya dapat meningkat menjadi high jika serangan brute force distribusi berhasil menebak kata sandi tanpa memicu logout atau berhasil mengeksploitasi celah bypass autentikasi.
Poin penjelasan, meskipun saat ini kita aman, tingkat bahaya atau severity level dari ancaman ini bisa melonjak drastis menjadi high atau tinggi. Jika penyerang mengubah taktik mereka, ada dua skenario utama yang harus kita waspadai agar levelnya tidak naik menjadi high. Yang pertama adalah serangan distribute brute force yang lolos lockout jika penyerang menggunakan metode menebak kata sandi secara massal dan terdistribusi dari banyak perangkat atau IP berbeda. Sedemikian rupa sehingga sistem gagal mengaktifkan fitur penguncian otomatis atau lockout. Dan yang kedua adalah eksploitasi celah atau authentication bypass. Jika penyerang menemukan dan memanfaatkan kelemahan sistem untuk melewati proses log masuk atau autentikasi tanpa perlu tahu kata sandinya sama sekali. Kerangka penanganan NIST SP861. Yang pertama ada identifikasi atau menganalisis log autentikasi anomali, pelacakan pola IP publik penyerang, dan verifikasi status log dengan manajer pemilik akun. Yang kedua ada containment, melakukan blacklisting IP eksternal pada firewall serta menerapkan rate limiting dan CAPTCHA guna mencegah otomatis bot. Eradication atau recovery, reset kredensial, terminasi sesi aktif mencurigakan, aktivasi paksa MFA ganda, serta pemulihan akun aman pemilik akun sah. Dan analisis akar penyebab atau root cause. Yang pertama ada faktor serangan utama, penggunaan skrip otomatisasi tebakan kata sandi terdistribusi atau distribute bot force yang menargetkan akun manajer spesifik hasil riset public OSINT. Yang kedua ada kerentanan sistem, tidak adanya multifaktor atau authentication atau MFA, wajib pada akun eksekutif serta minimnya rate limiting pada gerbang login utama saat insiden dimulai. Yang ketiga ada kegagalan kontrol internal, kebijakan kompleksitas kata sandi kurang ketat serta pemantauan aktivitas log autentikasi yang belum terintegrasi secara real time pada CM. Inti slide ini adalah menjelaskan mengapa insiden keamanan siber dapat terjadi, bukan hanya apa yang terjadi dalam presentasi. Anda bisa menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang menjadi akar penyebab, yaitu yang pertama ada faktor serangan, yang kedua ada kerentanan sistem, dan yang ketiga ada kegagalan kontrol internal. Dan yang pertama ada faktor serangan utama, penggunaan skrip otomatisasi tebakan kata sandi terdistribusi atau distribute brute force yang menargetkan akun manajer spesifik hasil riset publik atau OSINT. Faktor serangan adalah cara atau metode yang digunakan penyerang untuk masuk ke sistem. Pada kasus ini penyerang menggunakan teknik distribute brute force. Apa itu distribute force? Brute force adalah teknik mencoba banyak kombinasi username dan password sampai menemukan yang benar. Sedangkan distribute brute force berarti percobaan login dilakukan dari banyak komputer atau banyak alamat IP secara bersamaan. Tujuannya adalah yang pertama ada menghindari pemblokiran IP, yang kedua menghindari deteksi sistem keamanan, ketiga meningkatkan peluang login berhasil. Misalnya, komputer A mencoba password 1 sampai 100, komputer B mencoba password 101 sampai 200, komputer C mencoba password 201 sampai 300. Semua dilakukan secara bersamaan sehingga proses menjadi jauh lebih cepat. Apa itu OSINT? OSINT atau Open Source Intelligence adalah proses mengumpulkan informasi dari sumber publik. Contohnya adalah website perusahaan, media sosial, artikel berita, dan email yang dipublikasikan. Dari informasi tersebut, penyerang dapat mengetahui siapa manajernya, alamat email perusahaan, jabatan, struktur organisasi. Akibat penyerang bisa memilih akun yang memiliki hak akses tinggi sebagai target. Kesimpulannya adalah penyerang tidak menyerang secara acak, tetapi terlebih dahulu melakukan riset terhadap target menggunakan OSINT, kemudian melakukan serangan brute force secara distribusi hingga berhasil menemukan password. Dan yang kedua adalah kerentanan sistem. Isi pada kali ini adalah tidak adanya multifactor authentication atau MFA, wajib pada akun eksekutif, serta minimnya limiting pada gerbang login utama saat insiden dimulai. Dan yang
Penjelasannya adalah kerentanan sistem berarti terdapat kelemahan pada sistem keamanan yang dimanfaatkan oleh penyerang. Ada dua kelemahan utama. Yang pertama, tidak ada MFA. Tidak ada MFA atau MFA Multi-Factor Authentication adalah sistem keamanan yang meminta lebih dari satu bukti identitas saat login. Contohnya, yang pertama adalah password, kode OTP, fingerprint, atau face recognition. Tanpa MFA, jika password berhasil diketahui, maka penyerang langsung bisa masuk ke akun. Sedangkan jika MFA aktif, walaupun password benar, penyerang tetap membutuhkan kode OTP yang hanya dimiliki pemilik akun. Jadi, MFA menjadi lapisan keamanan tambahan. Dan ada rate limiting masih lemah. Rate limiting adalah pembatasan jumlah percobaan login dalam periode tertentu. Contohnya, jika seseorang salah password sebanyak 5 kali, maka sistem akan mengunci akun sementara dan atau memblokir IP selama beberapa menit. Namun, pada kasus ini, rate limiting masih minim sehingga penyerang bisa mencoba ribuan password tanpa hambatan. Akibatnya, brute force menjadi lebih efektif. Kesimpulan poin kedua adalah sistem sebenarnya memiliki mekanisme login tetapi belum memiliki perlindungan yang cukup untuk menghentikan percobaan login secara terus-menerus. Dan yang ketiga ada kegagalan kontrol internal. Kebijakan kompleksitas kata sandi kurang ketat serta pemantauan aktivitas log autentikasi yang belum terintegrasi secara real time pada CM. Kontrol internal adalah kebijakan dan prosedur keamanan yang diterapkan organisasi. Pada kasus ini terdapat dua kelemahan. Yang pertama adalah kebijakan password kurang kuat. Password seharusnya memiliki aturan seperti minimal 12 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Contoh password yang lemah adalah admin 123. Password seperti ini mudah ditebak, sedangkan password yang kuat adalah A pagar 9mp2 tanda seru LX7QN. Jauh lebih sulit ditembus oleh brute force. Jika perusahaan tidak mewajibkan password yang kuat, peluang password berhasil ditebak menjadi jauh lebih besar. Dan ada juga monitoring log belum real time. Setiap aktivitas login akan tercatat dalam log, misalnya login berhasil, login gagal, IP address waktu login, dan lokasi login. Semua informasi tersebut seharusnya dikirim ke sistem CM atau Security Information and Event Management. CM berfungsi mengumpulkan log, menganalisis aktivitas, mendeteksi serangan, memberikan alarm secara otomatis. Namun pada kasus ini, log belum dipantau secara real time, akibatnya serangan brute force berlangsung cukup lama tanpa segera diketahui oleh tim keamanan. Kesimpulan poin ketiga adalah, walaupun data aktivitas login sudah tercatat, organisasi terlambat menyadari adanya serangan karena sistem pemantauan belum bekerja secara otomatis dan real time. Nah, kesimpulan keseluruhan slide ini, berdasarkan analisis akar penyebab, terdapat 3 faktor yang membuat insiden ini berhasil terjadi. Yang pertama adalah penyerangan menggunakan teknik distribute brute force yang didukung oleh informasi hasil OSINT untuk menargetkan akun penting. Kedua, sistem memiliki kelemahan berupa belum diwajibkannya MFA dan lemahnya rate limiting, sehingga percobaan login berulang tidak dapat dicegah. Ketiga, kontrol internal organisasi juga belum optimal karena kebijakan password yang kuat dan pemantauan log melalui CM dalam melakukan secara real time. Kombinasi dari ketiga faktor inilah yang akhirnya memungkinkan penyerang memperoleh akses ke sistem. Selanjutnya adalah kesimpulan akhir analisis. Aktivitas penanganan mekanisme proteksi otomatis Account Logout Police terbukti menjadi penentu utama pencegahan insiden pembobolan kredensial manajemen. Tahapan insiden response yang mengacu pada kerangka NIST terbukti efektif meredam serangan bot brute force secara cepat dan tepat. Dan yang kedua adalah langkah tindak lanjut, mengevaluasi dan menutup celah autentikasi perimeter melalui akselerasi penerapan MFA. Wajib pada seluruh jajaran eselon manajemen meningkatkan sistem pengawasan log aktivitas login real time secara berkala guna menaikkan postur pertahanan cyber organisasi.